Sekali lagi kami datang tunduk ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami memohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran yang telah kami lakukan terhadap-Mu dari hari ke hari. Kami sadar Tuhan kami tidak luput dari kesalahan. Baik yang kami sengaja ataupun yang tidak kami sengaja. Baik yang kami katakan ataupun yang kami lakukan, bahkan yang kami pikirkan. Untuk itu ya Tuhan, kami datang kepadamu dengan penuh kerendahan hati, memohon pengampunan dan kelayakan daripadamu, agar kami layak untuk menerima berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kami di hari ini. Hamba-Mu akan berbicara, menyampaikan kebenaran firman Tuhan, membaca Alkitab pada saat ini. Tuhan, kiranya urapan kuasa daripadamu melalui tuntunan Roh Kudus, menolong hamba di dalam pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah bagi kami, karena kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkan kebenaran sabda firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Baik, firman Tuhan hari ini dari Lukas pasalnya yang kedua, ayat 8 hingga ayatnya yang ke-20. Lukas pasalnya yang kedua, ayat 8 hingga ayatnya yang ke-20. Sekali lagi, Injil Lukas pasalnya yang ke-8, Injil Lukas pasal 2, ayatnya yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-20. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Gembala-Gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitahukan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tanda bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi, dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarkan heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkataan itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang dikatakan kepada mereka. Tema dalam perenungan hari ini adalah malaikat dan para gembala menikmati kemuliaan. Ada suatu keterangan yang saya dapatkan di saat masih menempuh pendidikan teologi, bahwa alasan yang mendasar mengapa kehadiran malaikat yang menemui para gembala tidak dituliskan oleh Injil Matius. Padahal kisah ini sungguh sangat menakjubkan. Alasannya adalah karena para gembala dianggap rendah oleh suku Israel dan bagian dari kelompok masyarakat yang sulit untuk dipercayai. Saya meragukan alasan itu sebab leluhur bangsa Israel adalah pengembala.
Bahkan atas dasar pekerjaan itulah mengapa bangsa itu diberi tempat yang khusus di Mesir, dan olehnya mereka yang semula hanya satu keluarga dalam jangka waktu 430 tahun telah menjadi suatu bangsa yang besar. Kalau dihitung secara generasi berdasarkan tulisan Injil Matius, mereka baru masuk pada 10 generasi. Matius pasal 1 ayat 2 sampai 4. Suatu ukuran jangka waktu yang tidaklah begitu lama atau panjang, namun mereka telah terbentuk menjadi suatu bangsa. Adakah mereka melupakan sejarah itu? Lukas menyajikan suatu cerita yang begitu indah tentang kehadiran malaikat dalam kuasa kemuliaan dikala menemui para gembala di padang penggembalaan mereka. Memperlihatkan kehadiran malaikat ketika menemui orang per orang atau menemui bangsa Israel, sebagaimana dapat diperhatikan pada bagian-bagian yang terdahulu, kehadiran malaikat pada kisah ini adalah kehadiran yang sangat khusus. Sebab kehadirannya sangat luar biasa disertai dengan kemuliaan surgawi. Ya. Kalau kita memperhatikan di dalam eh, kehadiran-kehadiran malaikat di perjanjian lama atau di kisah-kisah lain, malaikat datang hanya datang sendiri atau berdua, bahkan tidak banyak, ya. Tetapi ketika mereka menyampaikan pesan yang sangat indah ini kepada gembala-gembala, kehadiran malaikat disertai dengan suasana surgawi yang begitu luar biasa, sehingga bala tentara surga itu memuji Tuhan. Ya. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Ayat 8 sampai 9. Kehadiran malaikat yang disertai dengan kemuliaan Tuhan yang bersinar meliputi mereka merupakan suatu penekanan yang khusus dalam cerita indah ini. Ditemui oleh satu malaikat saja sudah merupakan suatu kehormatan yang sangat besar. Apalagi kehadiran itu disertai dengan sinar kemuliaan yang meliputi. Bapa di surga mengutus utusannya, dan kehadiran utusannya itu datang dengan disertai cahaya kemuliaan. Tentulah bangsa Israel mengingat berkat imam yang disampaikan bagi bangsa Israel di dalam kitab Taurat, di mana mereka mengingat dalam Bilangan pasal 6 ayat 25 tertulis, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Para gembala menikmati berkat imam besar Israel. Tidak selalu perkataan manusia, namun berdasarkan kehadiran utusan khusus Bapa Surgawi, berkat ini juga tidaklah mereka dapatkan ketika sedang beribadah di sinagoge, namun didapatkan dan diberikan di ladang penggembalaan. Memang Tuhan selalu saja mempunyai cara untuk menunjukkan kemuliaannya dan kebesarannya dengan para penggembala. Yakub dari yang tidak mempunyai apa-apa, setelah 20 tahun mengembalakan kambing domba, menjadi orang yang memiliki harta karena Tuhan memberkatinya dikala statusnya masih menjadi seorang gembala upahan. Kisah lain tentang Raja Daud. Daud tentulah adalah seorang gembala yang merupakan orang dalam keluarga atau anak dalam keluarga tidak diperhitungkan, ya. Dan perkenanan Tuhan akan statusnya adalah bagian yang tidak terpisahkan atas perkenanan Tuhan baginya. Dari padang penggembalaan itu Tuhan mengangkat derajat Daud ke tempat yang tinggi. Begitu pula contoh lain tentang Musa. Ketika dia melarikan diri ke tanah Midian, dia menjadi seorang penggembala yang tidak pernah memikirkan lagi jalan hidupnya selain akan mengembalakan kambing domba mertuanya.
Dari padang pengembalaan itu, Tuhan memanggilnya dan mempercayakan kepadanya suatu hukum serta firman yang tertulis. Bahkan menerima tulisan tangan Tuhan secara langsung. Di sini sekali lagi Tuhan sungguh memperhatikan para gembala-gembala di dalam Alkitab. Kita kembali ke konteks pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Sinar kemuliaan Tuhan yang meliputi para gembala telah merupakan suatu kehormatan yang sangat besar dari Tuhan. Namun lebih dari hal itu lagi, kehormatan besar itu pun kemudian disertai dengan suatu perkataan yang melebihi segala apapun dalam kehidupan manusia, yaitu tentang keselamatan umat manusia secara universal. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kalimat yang sangat singkat ini, namun isinya mengandung sejarah keselamatan manusia sejak ribuan tahun lalu. Sampai dunia berakhir, dan yang di dalamnya mengokohkan nama leluhur mereka, Daud. Serta penegasan tentang status dari bayi yang lahir yang dibungkus dengan lampin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sampai hari ini masih ada ajaran-ajaran yang sesat atau sekte-sekte, ya. Bahkan para pengkhotbah yang mempersoalkan tentang keilahian atau ketuhanan Tuhan Yesus. Dengan mendasarkannya pada bagian-bagian Alkitab dengan penafsiran yang sifatnya subjektif atau penafsiran pribadi. Hal ini tentulah akan membingungkan para umat atau para jemaat yang membaca tulisan ataupun yang mendengarkan uraian khotbah melalui tulisannya atau melalui khotbahnya, ya. Padahal tentang ketuhanan dari Tuhan Yesus sendiri adalah berita langsung dari malaikat, ya. Tentu malaikat tidaklah membawa berita yang salah bagi manusia. Setiap berita yang disampaikan malaikat tentu berasal daripada Allah. Dan syukur kepada para gembala yang sederhana itu, mereka menerima berita itu dengan sukacita. Dan tidak mempertanyakan ketuhanan atau kemesiasan dari bayi yang baru lahir tersebut. Dengan segera mereka pergi ke tempat di mana bayi yang baru lahir itu dilahirkan. Sebelum para gembala itu pergi menemui bayi itu, paduan suara dari bala tentara sorga menaikkan pujian sebagai berita mulia dan peneguhan berita dari malaikat Tuhan itu bagi mereka. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, ketika bangsa Israel menyeberangi Laut Teberau, mereka menyanyikan pujian bagi Allah. Bisa kita lihat Kejadian pasal 15, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-21. Ketika Deborah dan Barak memenangi perang, mereka menaikkan pujian bagi Allah. Hakim-Hakim pasalnya yang kelima. Ketika Raja Daud mengalahkan musuh-musuhnya, bangsa itu memuji Tuhan. 1 Samuel 18 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-7. Puji-pujian yang layak diberitakan oleh manusia kepada Tuhan karena perbuatan besar yang dinyatakannya melalui kemenangan yang diberikan kepada orang-orang yang berkenan baginya. Siapakah musuh yang dikalahkan pada hari itu? Sehingga yang memberikan nyanyian pada hari itu adalah bala tentara surga. Membaca nama bala tentara surga saja sudah sangat jelas bahwa mereka adalah pasukan-pasukan perang milik Tuhan. Siapakah yang dikalahkan pada hari kelahiran bayi itu? Dengan memperhatikan isi nyanyian itu selayaknya dinyanyikan oleh manusia kepada Tuhan. Namun nyanyian itu adalah kidung yang mewakili suara
umat manusia bagi Tuhan dan ungkapan sukacita hati dari malaikat kepada manusia yang berdiam di bumi. Ayatnya yang ke-14 dari Lukas pasalnya yang kedua. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Bala tentara sorga menyatakan suatu kebenaran dalam bentuk nyanyian karena kehadiran bayi yang baru lahir itu adalah wujud harapan manusia sejak jatuh ke dalam dosa. Harapan yang dinantikan dalam waktu yang begitu lama dan kini telah hadir, dan patutlah semua harapan yang terwujud itu dinyanyikan dalam terang sinar kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, keselamatan manusia dan pengampunan atas dosa dimulai dengan meninggikan nama Allah dan hanya memang baginya. Tidak ada campur tangan manusia atas hal itu. Semuanya hanya karena perkenanan Tuhan. Pengajaran atau doktrin akan hal itu sudah ditegaskan oleh bala tentara surga, dan sekali lagi, tidak perlu siapapun mempertanyakan arti keselamatan dan dasar keselamatan selain mendasarkannya pada pujian dalam kemuliaan Allah di atas diri bayi yang baru lahir itu. Penderitaan yang menimpa manusia karena dosa dan segala hal yang menyertainya kini telah berakhir, dan kini Tuhan memberikan damai sejahtera. Damai sejahtera, tidak ada lagi permusuhan dan tidak ada lagi perbudakan, melainkan yang ada adalah terciptanya hubungan antara manusia dengan Allah yang ada di surga. Hubungan antara anak dan bapa, di mana ada bapa di sana dan juga anak berada. Kabar mulia di mana para penggembala yang menjadi pendengar pertama dari suara kebenaran itu dan yang menjadi penerima kebenaran itu untuk pertama kali. Bukan mimbar tempat bagi mereka untuk mendapatkannya, tetapi dari alam semesta yang saat itu dipenuhi oleh bala tentara surga. Suatu perkataan yang tidak berdasarkan perkataan satu orang, tetapi perkataan yang disampaikan oleh ribuan bala tentara surga. Begitu luar biasa. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, nyanyian bala tentara surga dalam kidung yang telah kita baca tadi, begitu sangat indah. Suatu pujian yang diciptakan di tempat kemuliaan dan dinyanyikan dalam sinar kemuliaan Tuhan. Dinyanyikan bagi para gembala yang sedang berjaga-jaga domba gembalaannya. Nyanyian yang tentulah Tuhan tahu siapa yang patut untuk mendengarkan nyanyian itu untuk pertama kalinya. Nyanyian yang dinyanyikan di suatu tempat yang memang telah ratusan tahun lalu disebutkan sebagai tempat lahirnya Sang Mesias atau Sang Juru Selamat. Nyanyian yang kemudian menghantar para gembala untuk bertemu dengan Sang Juru Selamat. Bahkan nyanyian penghantar menemui Sang Penebus dosa. Para gembala datang menemui Juru Selamatnya, tidak dengan persembahan berupa harta benda, namun demikian mereka telah datang dengan membawa harta yang sangat bahagia, yakni datang dengan kepercayaan hati yang penuh atas penyertaan malaikat Tuhan. Mereka datang dengan membawa hati yang tulus. Bukankah hal itu yang sedemikian ini yang dibutuhkan oleh Tuhan dari manusia? Para gembala berangkat dengan cepat-cepat. Demikianlah Lukas menuliskannya dalam ayat 15 sampai ayatnya yang ke-16.
Kehadiran mereka di hadapan Maria dan Yusuf adalah kehadiran yang juga untuk menyaksikan berita dari malaikat Tuhan kepada Yusuf dan Maria. Berita dari para gembala adalah berita surgawi untuk dua anak manusia yang telah menetapkan diri mereka sebagai hamba dan yang mengabdi bagi kemuliaan Tuhan. Para gembala adalah misionaris pertama yang membawa kabar surgawi bagi para hamba-hambanya yang taat. Suasana ini sangat indah. Dan atas berita yang sangat mulia itu, Maria menjadi semakin dalam masuk kepada perenungan hidupnya yang telah dia abdikan sebagai hamba Tuhan. Natal yang pertama adalah Natal yang menguatkan para hambanya untuk semakin dalam menikmati penyerahan hidup bagi Tuhan. Dan indahnya kabar baik dibawa oleh para gembala yang katanya adalah lapisan masyarakat bawah dan bagian dari orang yang tidak mudah dipercayai, justru Tuhan memakai mereka. Natal, nyanyian surgawi dalam terang kemuliaan Tuhan, dan berita yang membawa setiap insan untuk semakin menghayati arti penyerahan hidup dan yang ditandai dengan sukacita besar. Para gembala sangat bersukacita. Mereka bersukacita karena mereka ditemui malaikat Tuhan. Bahkan mereka mendengarkan nyanyian surgawi secara langsung dan juga berita yang mereka terima sesuai dengan fakta yang mereka lihat. Dan semuanya itu menjadikan mereka menjadi para pemuji Tuhan. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang dikatakan kepada mereka. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita menikmati perayaan Natal kita, bukan pada kegiatan seremonial sebagaimana yang kita rayakan tiap-tiap tahunnya sebelum pandemi COVID datang, tetapi marilah kita merayakan Natal dengan merenungkan diri kita. Mari kita merenungkan diri kita ya, semakin dalam atas arti dan makna menjadi hamba. Dengan tujuan yang jelas tentunya. Yakni menjadi manusia yang membawa orang yang mendengarkan perayaan kita menjadi pemuji-pemuji dan yang memuliakan Tuhan, sehingga semakin banyak manusia atau orang yang menikmati kemuliaan Tuhan. Sekali lagi, marilah melalui hidup kita, melalui perayaan kita, kita membawa orang lain datang mendekat kepada Tuhan. Jangan sebaliknya, membawa orang menjauh daripada Tuhan. Ingat pesan Natal hari ini, mari hidup kita berkenan kepada Tuhan, membawa orang lain datang kepada Dia. Diberkatilah kita semua, kiranya di situasi suasana pandemi ini kita tetap menikmati sukacita Natal bersama dengan keluarga kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Sekali lagi kami datang tunduk kepadamu ya Tuhan. Kami sangat mengucap syukur oleh karena hari ini kami boleh bersama-sama lagi mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ya Bapa di surga, pakailah hidup kami menjadi alat kemuliaan di tangan-Mu. Kiranya melalui dan di dalam hidup kami, Tuhan dipermuliakan, banyak jiwa yang dimenangkan. Kami ingin Tuhan menjadi seperti gembala-gembala yang mengabarkan kabar baik bagi orang-orang lain. Kalaupun Engkau dapati kami saat ini menjadi orang-orang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, ampuni ya Bapa.
baharui hidup kami, ubah hidup kami ya Tuhan, agar kami berkenan kembali untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Ya Bapa di surga, saat ini kami mau berdoa, kiranya Engkau memberkati terus jemaat kami di dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan tolong, di tengah pandemi ini, rasa ketakutan, kekhawatiran selalu menyelimuti pikiran kami, selalu hadir dalam pikiran kami. Untuk itu kami berdoa, kiranya Engkau menolong kami, menghibur, menguatkan kami. Dan Engkau taruh dalam hati kami kepercayaan bahwa Tuhan adalah satu-satunya penolong penebus hidup kami. Untuk itu ya Tuhan, sebagaimana firman-Mu yang Engkau sampaikan di dalam Alkitab, kiranya Engkau meneguhkan hati kami, Engkau menguatkan jiwa kami. Terima kasih banyak Bapa. Tuhan berkati gereja GKRI Koinonia dengan segala pelayanan yang ada, senantiasa Tuhan yang akan memberkati. Setiap hamba-hamba-Mu yang melayani di gereja ini, Tuhan tolong agar sekiranya boleh menjadi berkat, boleh menjadi teladan yang baik bagi setiap anggota jemaat yang ada. Berkati kami semua dengan pergumulan-pergumulan yang ada secara keseluruhan anggota jemaat, kiranya Tuhan menolong. Kami berdoa untuk anak-anak kami, kiranya Engkau menolong dalam proses studi mereka. Memasuki masa-masa liburan, Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih banyak Bapa. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan tolong Bapak Presiden beserta seluruh jajaran pemerintahan yang ada. Kiranya Engkau memakai pemerintahan kami untuk mensejahterakan, untuk menolong setiap warga masyarakat Indonesia. Kami bersyukur kalau melalui pemerintahan kami, vaksin untuk COVID boleh hadir, boleh datang ke Indonesia. Untuk itu kami berdoa kiranya pendistribusian vaksin ini dapat berjalan dengan baik, tepat sasaran, dan semua masyarakat bisa memilikinya. Terima kasih banyak Bapak. Kami juga mau berdoa untuk kota kami, Kota Balikpapan. Tuhan memberkati pemimpin yang ada di Kota Balikpapan. Supaya sekiranya Tuhan mereka boleh menjalankan tugas tanggung jawab yang ada sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Kami juga berdoa untuk aparat keamanan yang menjaga keamanan di bangsa kami. Tuhan tolong. Kami berdoa khususnya untuk di daerah ibu kota kami Jakarta yang sering terjadi demo. Tuhan kiranya melalui aparat keamanan di sana, Engkau boleh menegakkan hukum di tengah-tengah dunia ini. Juga kami berdoa untuk para medis sebagai garda terdepan penanganan kasus COVID-19. Tuhan lindungi mereka, jaga mereka, agar mereka dapat bertugas dengan baik. Juga kami berdoa untuk semua masyarakat Indonesia agar bisa mengendalikan diri, melakukan apa yang menjadi tuntunan dari pemerintah untuk melaksanakan protokol kesehatan dengan baik. Terima kasih banyak Bapak. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami yang kami naikkan demi nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang telah bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih, Evangelis.